Oke teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kita bisa mengadakan refreshing UJK, uji kompetensi untuk klaster junior technical support. UJK ini bekerjasama dengan yang mengadakan adalah LSP Telematika, Universitas Duta Bangsa sebagai tempat uji kompetensinya. Kemudian ini pendidikan itu berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi itu berarti sebenarnya ada standar-standarnya setiap bagian pekerjaan. Selain itu di kampus kita juga sudah menerapkan kurikulum kerangka nasional Indonesia yang harapannya sesuai dengan kompetensi-kompetensi itu. Kemudian di sini ada link and match untuk masing-masing strategi pembelajarannya. Mohon maaf untuk Mas Didi sama Mas Aditya bisa di mute ya. Ya. Nah, oke, terima kasih. Nanti kalau ada sesi pertanyaan bisa kita bahas di akhir. Kemudian ada asesmen atau sertifikasi di asesmen dan sertifikasinya di ada berapa skema sertifikasi. Salah satunya yang akan kita laksanakan ini. SKKN ini adalah standar kompetensi kerja nasional. Ini merupakan rumusan kerja yang mencakup banyak aspek ya. Ada pengetahuan, ada keterampilan, keahlian, sikap, yang kemudian relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. Sehingga sebenarnya banyak sekali kompetensi-kompetensi yang ada. Salah satunya yang kalian ikuti nanti adalah junior technical support. Berarti di sana sudah ada, junior technical support harus mampu apa saja pengetahuannya, keterampilannya apa saja, keahliannya apa saja. Nah itu diuji sesuai dengan peraturan keputusan Menteri Ketenagakerjaan ya. Salah satunya yang tahun 2016 seperti ini untuk bidang komputer technical support ya, nah, kayak gitu, atau junior technical support. Nah kayak gitu kita ambil yang junior technical support, gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian ini LSP Telematika dengan Duta Bangsa menjalin kerjasama, di mana Duta Bangsanya sebagai uji kompetensinya, kemudian nanti sertifikasinya tetap melalui LSP Telematika. Kemudian di situ ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, di mana nanti sertifikatnya dari BNSP seperti gambar yang ada, spesimennya itu memuat nama, kemudian bidang keahliannya, gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini LSP Telematika, mungkin kalau dilihat di webnya nanti ada gambaran seperti ini di homepage-nya, di mana sertifikasi itu keren, kemudian perlu, kemudian kompetensi itu keren, di mana kompetensi dan sertifikasi itu adalah dua hal yang saya kira sama-sama penting. Kalian kompeten, bisa, dengan kompeten itu perlu adanya sertifikasi yang menunjukkan kompetensi kalian. Nah, kemudian di junior technical support, di sana nanti ada banyak ya, junior technical support ini bisa dilihat ya, bagian yang junior technical support sesuai keahlian teman-teman nanti yang akan teman-teman dapatkan untuk ujian ini. Nah, kemudian di sini nanti ada ini untuk junior technical support itu teman-teman harus menguasai ini ya, harus memiliki pengetahuan dasar terkait dengan perangkat hardware maupun software. Kemudian teman-teman harus bisa menyelesaikan terkait masalah komputer, dalam hal ini adalah troubleshooting. Kemudian teman-teman juga memiliki keterampilan dasar instalasi hardware dan software. Kemudian bisa menginventarisasi hardware dan software. Kemudian mampu melakukan perawatan hardware dan software. Jadi ini adalah aspek pengetahuan, kemudian aspek keterampilannya. Maka soal-soal nanti dalam ujian akan mengarah ke hal-hal ini. Nah, selain itu teman-teman juga harus memiliki sikap, disiplin, teliti, cermat, dan tanggung jawab. Nah, kayak gitu nanti akan kita lihat pada proses assessment-nya. Ini adalah uji kompetensinya, jadi nanti akan ada 10 unit
uji kompetensi di mana nanti adalah mengidentifikasi perangkat mesin komputer, melakukan inventarisasi hardware, melakukan inventarisasi software, perbaikan CPU, setting BIOS, instalasi sistem operasi, instalasi software aplikasi, kemudian merawat sistem operasi, melakukan restore sistem operasi, kemudian melakukan backup dan data sistem. Sehingga nanti setiap ujian, baik itu ada berapa bentuk nanti ya, teori, kemudian praktek, nah nanti dikaitkan dengan unit uji kompetensi ini materinya. Ini semacam kisi-kisi nantilah yang diujikan, kayak gitu. Nah, kemudian nanti bentuk ujiannya bisa bentuk lesan, wawancara, tertulis, demonstrasi, atau metode yang relevan lainnya. Nah, karena kita masih pandemi, nanti uh, metodenya adalah praktek, dan nanti di submit video prakteknya, kemudian juga tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda dan IC, nah kayak gitu. Nah, kita nanti menggunakan Google Classroom. Ujian online-nya, yang pertama ujian tertulis ya, jenisnya ini adalah pilihan ganda, nanti soalnya adalah 50 sampai 100 soal, waktunya 190 menit. Materinya terkait materi tadi, ada 10 poin tadi, berarti 10 poin nah, tadi akan dijabarkan pada kurang lebih 50 sampai 100 soal. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian ini untuk tes tertulis, kemudian observasi atau wawancara, nanti bentuknya adalah soal IC, di mana di sana dikatakan pendapat kalian, kemudian contoh, dan lain sebagainya. Kurang lebih soalnya 30 menit ya, atau 100, mungkin 60 menit ya, atau kurang lebih 30 sampai 60 menit lah, kayak gitu. Jenis soalnya online interview nanti dalam bentuk soal IC, pertanyaan dalam bentuk soal IC. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah praktek, di mana praktek nanti juga dilakukan secara online, di mana teman-teman nanti melakukan praktek secara mandiri, kemudian divideokan, kemudian video itu diunggah gitu ya, diunggah ke YouTube, kemudian linknya bisa diberikan ke saya untuk ke Google Classroom ya, melalui Google Classroom nanti untuk di assessment. Nah, prakteknya ya kurang lebih memuat 10 hal tadi ya. Bisa instalasi misalkan kayak gitu. Nah, nanti sesuai soal yang ada di ujian besok. Nah, waktunya kurang lebih 180 menit kayak gitu ya. Oke, kemudian lulus uji kompetensi ini kalau teorinya kurang lebih besar dari 70, observasi lebih 70, dan praktek juga lebih 70. Nah, kayak gitu. Ini harapannya dikerjakan sungguh-sungguh karena bisa jadi soal teori teman-teman itu juga kurang dari 70. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau kurang dari 70 bagaimana? Nanti teman-teman akan disediakan waktu untuk sekali melakukan teori ya, termasuk remedi maksudnya. Sekali untuk remedi observasi, praktek, dan teori. Nah, mungkin teman-teman yang lebih dikuatkan adalah yang teorinya ya. Karena sana checklist misalkan 100 soal, untuk 70 ya harus betul 71 minimal ya. Atau lebih besar dari itu. Dan ini sertifikatnya berlaku 2 tahun ya. Untuk nanti sudah memuat bidang kompetensinya, nama, dan lain sebagainya. Ini link Google Classroom, jadi teman-teman termasuk sudah di komen. Ya lebih baik menggunakan email UDB ya, biar tidak ada kendala. Ini Google link Google Classroom-nya. Nanti kalau ada kendala silahkan kontak ke nomor saya. Tadi Mas Didik juga sudah saya WA, Mas Aditya juga sudah punya nomor saya, termasuk Mas Adli juga punya nomor saya. Saya kira bisa kontak secara pribadi, karena hanya 3 orang, tidak perlu saya bikinkan grup ya. Ini silahkan nanti teman-teman absen di kolom komentar ya. Ada nama, prodi, sama nomor HP-nya. Ini karena ujian susulan mungkin pesertanya tidak sebanyak yang waktu enggak susulan gitu ya. Itu saja teman-teman untuk penjelasan materi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nah, kurang lebih terkait ini. Sudah cukup jelas teman-teman? Ada pertanyaan? Monggo. Cintanya Pak. Oke, Untuk monggo. pelaksanaan besok harus memakai jasa alma mater ya Pak?
Itu untuk wawancara. wawancara nanti bentuknya IC Mas, tidak ada Oke. ini karena jarak jauh. Nanti silahkan waktu ini aja. Instalasi berarti ada itu ya, praktek berarti kan misalkan instalasi uh, software aplikasi, maka Iya. teman-teman mendemokan salah satu bagiannya teman-teman itu mengesut wajah dan tentunya harus menggunakan alma mater, nah kayak gitu. Oh iya, siap, Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup, Pak. Cukup ya, Mas Aditya? Cukup, Pak. Cukup Sudah. ya, saya kira itu besok kalau ada kendala ya silahkan kontak dan sebagainya ke nomor saya. Silahkan join ke Google Classroom ya Mas ya. Ya. Dicek dulu komen dan lain sebagainya, jangan-jangan besok mendadak nggak bisa join ke Google Classroom. Saya kira itu kalau teman-teman nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.